Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para pelaku bisnis, pelaku ekonomi. Kita berjumpa di seri pembelajaran terkait dengan bisnis beretika dan kemudian juga governance yang tentu saja kita harapkan ini akan berjalan baik di Indonesia karena kita mengharapkan bahwa seluruh warga Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia bisa menjalankan bisnis dengan cara yang lebih baik, cara lebih beretika dan kemudian juga menghasilkan sebuah tatanan ekonomi yang lebih baik dan kemudian terbebas dari korupsi. Kita melihat bahwa dan mendengarkan bahwa Pak Presiden Prabowo di waktu pelantikan, kemudian waktu ada sidang kabinet, itu dia menyatakan bahwa akan memberantas korupsi, akan menghilangkan korupsi di Indonesia. Tentu saja ini sebuah upaya yang sangat baik dan kemudian juga menjadi salah satu solusi mestinya bagi kondisi Indonesia yang ya kira-kira Pak Prabowo juga sampaikan kondisi kita kurang baik-baik saja, bahwa kemudian ekonomi kurang bagus dan kemudian juga kehidupan bernegaranya juga kurang baik ya, maka kemudian ini harus didukung. Saya kira ini harapan baru dan kemudian juga sebuah indikator bahwa kayaknya akan ada perbaikan yang bagus gitu, ada perbaikan-perbaikan yang bagus di Indonesia ini. Dan kenapa bagus? Karena memang selama ini indeks persepsi korupsi kita sangat rendah dan kemudian juga kita secara sehari-hari merasakan bahwa kemudahan berbisnis juga tidak membaik ya, kira-kira itu tidak baik gitu ya. Dan maka kemudian ini sebuah harapan. Nah, untuk keberhasilan komitmen atau keberhasilan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan atau mungkin kita berharap semuanya bagus dan kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama adalah memang komitmen and leadership itu penting. Komitmen Pak Prabowo saya kira tegas ya di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Majelis MPR, di hadapan para duta besar negara sahabat, beliau mengatakan bahwa ini perlu dilakukan perbaikan perubahan dan ini penting. Yang kedua adalah leadership dan saya kira Pak Prabowo punya style leadership yang sepertinya kuat. Jadi ini yang kita butuhkan bahwa beliau sudah benar-benar ingin memutuskan atau ingin membawa negara ini jauh lebih baik, jauh lebih bersih dari korupsi. Nah ini style Pak Prabowo yang strong gitu, ini insya Allah juga akan membawa harapan yang luar biasa. Nah yang berikutnya adalah bahwa sebenarnya perlu ada sistem yang bagus. Jadi kalau komitmen sudah, leadership-nya sudah ada, maka kemudian sistemnya harus bagus. Ya, sistemnya harus bagus dan kemudian ada reward and punishment yang juga ditegakkan. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa pada prinsipnya soal sistem ini untuk pemberantasan korupsi, pemberantasan anti suap itu sudah ada banyak sistem yang bisa dipakai, standar-standar yang bisa dipakai, yang pada akhirnya ini tinggal bagaimana menjalankannya. Contohnya adalah di ISO, ada ISO untuk menjalankan bisnis secara baik, untuk memberantas korupsi. Itu ada beberapa serial ISO yang standar internasional yang ada. Pertama adalah, ya ini kita lihat bahwa ada seri 37.000, itu punya perangkat-perangkat yang bisa dipakai. Pertama ISO 37.000 sendiri adalah soal governance organization. Ini menjadi salah satu perangkat yang atau mungkin standar yang bisa dipakai untuk bagaimana perusahaan, organisasi, sektor bisnis terutama itu bisa menjalankan governance secara baik. Yang kedua adalah ada ISO 37001 tentang anti bribery yang secara detail sudah mengatur soal bagaimana organisasi harus menjalankan bisnisnya agar terbebas dari suap gitu. Jadi di sana banyak nanti kita mungkin dalam seri berikutnya kita akan bicara soal itu secara lebih detail, tapi pada prinsipnya sistem-sistem yang ada itu sudah ada dan salah satu yang bisa kita rujuk adalah ISO. Dan juga tadi saya sampaikan bahwa ada ISO 37002 tentang whistleblowing system yang itu juga saya kira bisa menjadi panduan, menjadi pedoman, guidance untuk kita menjalankan bisnis yang terbebas dari korupsi. Jadi ini seri ISO 37000 ini pada prinsipnya lebih komprehensif dan kemudian bisa kita jalankan, bisa kita lakukan, bisa pakai untuk menyambut apa yang sudah Pak Prabowo inginkan, komitmenkan bahwa kita akan terbebas dari korupsi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita perlu menyambut baik itu, perlu mendukung itu dan sekali lagi bahwa komitmen dan leadership saya kira sudah ada di Pak Prabowo, tapi kemudian sistemnya harus dilakukan. Tadi kalau kita lagi menjalankan ISO 37001 sudah ada sertifikasinya dan kemudian itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita lakukan dan juga ada ISO 37002 terkait dengan whistleblowing system yang juga secara detail sudah mengatur
apa sih yang harus dilakukan, bagaimana cara menjalankan whistleblowing system itu, dan kemudian kenapa harus ada WBS segala macam. Ini menjadi salah satu kunci, salah satu hal pokok yang kemudian juga harus dan bisa dijalankan oleh bisnis. Baik, saya kira ini ada harapan besar dari Pak Prabowo, dan tentu saja kita akan mendukung ini, dan kemudian sektor ekonomi, sektor bisnis tentu saja akan mendukung, mensupport, dan ingin menjalankan bisnis secara bersih, secara baik, dengan bertumbuh pada standar yang ada, dan kemudian juga nanti ISO yang sudah tadi kita sebutkan di depan, itu kita bisa jalankan. Nah, mari kita jalankan bersama-sama, dan kita yakinkan bahwa sistemnya berjalan dengan baik, dan kemudian juga itu bisa dimonitor terus, bisa jalankan terus, sehingga harapan Pak Prabowo, harapan Presiden, dan tentu saja harapan rakyat Indonesia itu bisa benar-benar terlaksana berstandar internasional, dan kemudian juga menjalankan itu dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih terstruktur, dan saya kira komprehensif. Sampai jumpa lagi di konten yang lain, kita akan bicara soal bagaimana bisnis di Indonesia terus kita bisa menjalankan bisnis secara lebih baik, beretika, dan kemudian juga berintegritas. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.